والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية: قدر كل شيء وقضاه وأبرمه وأمضاه من خير وشر ونفع وضر وطاعة وعصيان وعمل ونسيان وعطاء وحرمان، لا يجري في ملكه ما لا يريد، عدل في أقضياته غير ظالم لبريته، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه، رب العالمين، إله الأولين والآخرين، مالك يوم الدين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال المصنف رحمه الله، berkata Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala Harbil Mu'attilah, menukil perkataan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Muhammad bin Husain Asy-Syafi'i yang dikenal dengan nama Ibnul Haddad rahimahullah. Qaddara kulla syai'in wa qadahu. Allah telah mentakdirkan segala sesuatu dan telah menetapkannya. Kita mengimani bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan Allah. Kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan takdir kami. Ya, Allah semuanya telah tentukan, ya, dan telah Allah takdirkan. Qada'un wa qadarun. Allah telah takdirkan, Allah telah tentukan. Qadha dan qadar jika disebutkan secara terpisah, maka kedua-duanya adalah sinonim. Dialah qadha, dialah qadar. Adapun ketika disatukan antara qadha dan qadar, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Ya. Adapun qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Kalau dia belum terjadi, masih dalam catatan namanya qadha. Maka qadha adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan dalam lauh mahfuznya. Mana kalau terjadi disebut qadar, mana kalau belum terjadi disebut qadha. Ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Telah ditentukan oleh Allah perkara yang kalian tanyakan kepada saya berdua. Ya, telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala tapi belum dieksekusi. Ya, sebagaimana termuat dalam surat Yusuf. Dua orang yang dalam penjara, kedua-duanya bertanya kepada Yusuf tentang mimpinya. Maka Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi masing-masing. Yang satu akan dibunuh, akan dipatuk dari kepalanya oleh burung pemangsa. Yang satu akan dijadikan pelayan istana. Kata Yusuf, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Telah ditetapkan perkara yang kalian memintakan kepada saya fatwa tentangnya. Ya, inilah dia perbedaan antara qadha dan qadar. Qaddara kulla syai'in wa qadha. Allah telah mentakdirkan segala sesuatu dan telah menetapkannya. Wa abramahu wa amdha. Dan Allah Subhanahu wa taala abramahu telah menjalankannya, wa amdha melaksanakannya,
min khairin wa syarr, apapun sifatnya. Min khairin berupa kebaikan, ya, min khairin berupa kebaikan telah takdirkan, ya, sebagaimana yang Allah ridhai dan Allah cintai daripada segala macam bentuk kebaikan. Hamba-hambanya mengerjakan salat berjamaah, hamba-hambanya tunduk dan patuh kepadanya. Ini adalah merupakan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ridhai. Min khairin, dan ini adalah merupakan kebaikan. Wa syarrin, dan segala macam bentuk keburukan pun telah ditentukan. Ada hamba yang berzina, ya dan billah, ada hamba yang mencuri, ada hamba yang korupsi, ada hamba yang bermaksiat. Semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Rasulullah SAW menjawab ketika Jibril bertanya tentang wamal iman, apa itu iman? Apa kata Nabi ujungnya? Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan segala ketentuan Allah, khairihi, yang baik, yang dia senangi, dia ridhai, maupun yang syarrih, yang tak baik, yang tidak dia ridhai, yang tak dia sukai, yang dia benci. Ya, semua Allah telah tentukan. Tak ada yang di luar daripada ciptaan Allah. Orang menjadi kafir dengan pilihannya sendiri dan dengan ketentuan yang telah Allah tentukan, yang tidak dia senangi dan tidak dia ridhai. Wala yardha li'ibadihil kufra. Allah tak pernah rela hambanya berbuat kekufuran, tapi sya'ahu, Allah mengingininya, ya, tidak meridhoinya tapi berkehendak untuk menciptakannya, li maslahatin, li hikmatin, karena ada hikmah dan maslahah. Semuanya dah ditentukan Allah, min khairin wa syarrin wa naf'in wa dhurrin, apapun yang mendatangkan manfaat bagi seorang hamba sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apapun yang Allah tentukan berupa kemudaratan yang akan menimpa hamba, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atin wa isyan, segala ketaatan sudah ditentukan, segala kemaksiatan pun sudah ditentukan. Cuma beda saja, ketaatan Allah tentukan dan dia ridhai dan dia cintai. Kemaksiatan dia tentukan tapi tidak dia ridhai dan tidak dia cintai. Ya, tapi dia kehendaki terjadi karena di baliknya ada hikmah dan maslahah. Kalau orang tak pernah berbuat maksiat, ya, maka untuk apa nama Allah At-Tawwab? Tak berguna nama Allah Tawwab kalau enggak ada orang berbuat maksiat. Tawwab, sang penerima taubat. Untuk apa nama Allah Ghaffar, sang pengampun. Ghafur, ya. Kalau andai kata tak ada namanya maksiat, kapan manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan manusia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, menangis di hadapan keharibaan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya? Ya. Tanpa dosa manusia akan menjadi keras kepala dan besar kepala. Dosalah yang mengajari manusia agar mereka merunduk kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Mereka penuh dengan kenaifan, kekurangan, kekhilafan. Lau lam tudhnibu, kata Rasulullah, kalau akan tak berbuat dosa, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan satu kaum yang mereka berdosa dan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kalau akan tak pernah buat dosa, Allah akan habisikan semua. Allah gantikan dengan satu kaum yang berdosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah tentukan, semuanya ada hikmahnya. Sebagian orang setelah berdosa lebih tinggi lagi tingkatnya di sisi Allah setelah dia bertobat dibandingkan sebelum dia berbuat dosa. Adam kalau nggak buat dosa nggak setinggi kedudukan yang dia capai sekarang. Ya, sebelum Adam berdosa lebih tinggi kedudukannya setelah dia berdosa, setelah taubatnya yang maha sempurna. Ya, dia pun merintih, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
wa ta'atin wa isyan, wa amdin wa nisyan. Apapun yang terjadi amdin dengan sengaja sudah Allah tentukan, takdirkan. Wa nisyan, apapun yang terjadi dengan kelupaan, faktor lupa Allah telah tentukan. Seorang makan ketika Ramadan lupa, sudah ditentukan, takdirkan Allah. Ya. Apapun yang kita buat dengan sengaja, semua sudah dituliskan. Dengan tak sengaja pun semua dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Wa ata'in wa hirman. Apapun ketentuan Allah berupa ata', segala pemberian yang Dia berikan kepada kita sudah Dia tentukan. Rezeki yang Dia berikan sudah ditentukan, sudah Dia takdirkan, Dia ketahui, Dia tuliskan. Sebaliknya hirman, apapun yang Allah cegah agar tak sampai kepada kita, agar tak kita dapati, semuanya sudah Allah tentukan. Banyak hal-hal yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala cegah. Li hikmatin wa maslahatin, kita ingin A tidak Allah kabulkan. Kita ingin B tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hirman. Ya. Maka segala sesuatu baik berupa pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba sudah ditentukan. Dan Allah mencegah daripada seorang hamba apa-apa yang ingin Dia berikan, semua sudah ditentukan. La yajri fi mulkihi ma la yurid. Tidak akan mungkin terjadi dalam kerajaannya apa yang tak Dia kehendaki. Semuanya dengan kehendaknya terjadi. Cuma kehendaknya ada yang Dia ridhai, ada yang tidak Dia ridhai. Itu aja membedakan kita dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab takdir. Mu'tazilah, ya. Mereka menganggap bahwasanya segala macam bentuk kemaksiatan yang diperbuat manusia bukan ditentukan Allah dan bukan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Mu'tazilah. Ya. Bukan ditentukan Allah, bukan ditakdirkan Allah, bukan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Syubhat di otak mereka, kalau ini dikehendaki Allah, diinginkan Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan maksiat Allah mengazabnya, berarti Allah zalim. Dia menetapkan, Dia mengkehendaki, kemudian dia azab, berarti Allah zalim. Sementara Allah mustahil berbuat kezaliman. Subhat. Ya. Karena itulah mustahil Allah SWT mentakdirkan kemaksiatan. Jadi dari mana kemaksiatan? Itu buatan hamba sendiri. Itu ciptaan hamba. Bukan ciptaan Allah? Bukan. Bahaya. Berarti di kerajaan alam semesta ini ada yang bukan ciptaan Allah SWT. Luar biasa. Hamba ciptaan Allah atau bukan? Ciptaan Allah. Kalau hamba ciptaan Allah, apapun diperbuat hamba ciptaan Allah. Mengapa kau pisahkan hamba ciptaan Allah, tapi perbuatannya bukan ciptaan Allah, ciptaan hamba sendiri? Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah telah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan, ciptaan Allah SWT. Tersesatlah kaum Mu'tazilah yang mereka menafikan qadar, namanya nufatul qadar, Mu'tazilah. Ya, di samping satu sisi lainnya muncul pula kelompok yang nyempal dalam bab qadar, yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya perbuatan sama sekali. Semuanya perbuatan itu bukan perbuatan manusia, bukan kehendak manusia, bukan keinginan manusia. Semuanya kehendak Tuhan Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala, kemauan Allah. Hamba tak punya peran sama sekali. Ini kaum Jabariyah. Ya. Semuanya masing-masing dalam syubhat yang dalam. Ya. Jabariyah mengatakan manusia tak punya peran, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berusaha mengambil banyak dalil-dalil yang mereka pahami secara salah. Ya, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama, dalam surat apa? Wa ma ramaita idh ramaita dalam surat Al-Anfal. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Tidaklah engkau melempar dengan panahmu manakala engkau melempar kecuali Allah jual yang melempar. Kata mereka, lihat yang melempar Allah bukan Nabi. Padahal Rasulullah mengatakan di sini praktek kejadiannya, ya realitanya Nabi memang melempar sallallahu alaihi wasallam. Nabi melempar
dengan perbuatan Nabi, dan perbuatan itu atas kehendak Allah, dan Allah yang menyampaikan kepada semua musuh-musuhnya. Nabi mengambil segenggam debu dan dia katakan syahatil wujuh, semua debu mengenai mata-mata kaum musyrikin pada perang Badar. Berarti Nabi ada peran. Mengapa dikatakan manusia tak punya peran? Itu peran Nabi SAW. Tapi yang menyampaikan kepada mereka semuanya Allah SWT. Sebabnya dari Nabi SAW yang menyampaikan Allah SWT. Banyak subat-subat di otak mereka. Manusia tak punya peran. Mereka berhujah dengan hadis yang mereka salah pahami. Wa idza ahbabtuhu, jika aku mencintai hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengar yang dia mendengarkan dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya, tangan yang dia memegang dengannya. Lihat, ini berarti makhluk tak punya peran, semuanya Allah melihat, memegang, berjalan. Syubhat. Kita merasa bahwasanya gerakan-gerakan kita itu dengan pilihan kita sendiri, kita yang memilih. Subhanallah. Ya. Tapi segala macam pilihan kita tak akan keluar daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengkehendaki jualah sehingga apa yang kita inginkan itu terwujud. Dan sebagian perkara kehendak kita, pilihan kita, keinginan kita tidak terwujud. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan. Menunjukkan bahwasanya keinginan manusia itu ada. Dan keinginan Allah pun ada. Dan keinginan manusia di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah SWT berkehendak, manusia berkehendak, jadi. Kalau manusia berkehendak, Allah tak berkehendak, tak jadi. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian mengkehendaki sesuatu kecuali apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Di sini Allah enggak menafikan manusia punya kehendak. Ya, kata Jabariyah enggak. Manusia tak punya peran, itu semua Allah tabaraka taala. Ya. Ini kaum siapa? Jabariyah, dari kata-kata jabr. Makna jabr, manusia terpaksa. Manusia hanyalah merupakan boneka. Manusia hanyalah merupakan wayang yang dimainkan dalang. Manusia adalah merupakan buluh dan terbangkan angin. Ya, ini kaum Jabariyah. Ya, pukul kepala sekali. Katakan mohon maaf lahir batin, bukan aku yang memukul, Allah. Jangan mempraktekan. Kaum Jabariyah tersesat, Qadariyah tersesat. Alangkah buruknya perkataan kaum Jabariyah. Kalau manusia tak punya peran, tak punya pilihan, tak punya kehendak, manusia berbuat kemaksiatan, dihukum Allah, berarti Allah zalim. Berarti bertentangan dengan rahmat Allah, dengan keadilan Allah SWT. Kalaulah Allah yang melakukan segala sesuatu, manusia tak punya kehendak, tak punya sama sekali peran, Allah semuanya, bagaimana Allah mengazab mereka? Padahal Allah setelah dalam Al-Quran menyebutkan tentang orang-orang beriman, mereka yang memiliki sifat berbagai macam perbuatan-perbuatan kebaikan, Allah sandarkan kepada mereka. Wal muqimina shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, menunjukkan salat mereka yang mengerjakan. Ya. Banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter-karakter manusia. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya, mereka lah hamba-hamba Allah Rahman yang mereka berjalan di muka bumi dalam yakni dengan tenang, tentram, haunan, tidak dengan kesombongan. Ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diperolok-olok oleh orang jahil, mereka membalas dengan ucapan-ucapan yang membawa keselamatan untuk seluruhnya. Ini semua perbuatan Allah disebutkan kepada manusia. Wasariqu wasariqatu, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Allah disebutkan perbuatan pencuri kepada hamba, menunjukkan hamba yang berbuat. Tapi semua perbuatan hamba adalah ketentuan Allah SWT yang telah Allah tentukan. Yang Allah tentukan, Allah kehendaki, tapi tidak Allah ridai terjadi. Bisa demikian? Bisa aja. Ya, kadang kita melihat anak kita nangis jengking-jengking. Kenapa? Karena mau main pisau dia.
Ya, kita ambil dan kita lihat dia nangis-nangis. Subhanallah, rela kita lihat dia nangis? Tak rela. Ridho? Tidak. Kesian. Tapi tetap kita ambil. Kenapa? Bahayakannya. Subhanallah. Walillahil matsal a'la. Bagi Allah perumpamaan yang sempurna ini perumpamaan sederhana saja. Guru itu tak ridho ketika meninggalkan murid. Tapi tetap ditinggalkan. Kenapa? Di baliknya ada kemaslahatan untuk sang murid tersebut agar dia belajar lebih banyak, agar dia bisa sukses. Itu untuk makhluk. Tentu Allah lebih sempurna daripada itu. Naam, la yajri fi mulkihi ma la yurid. Tak akan pernah terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak dia kehendaki. Segalanya Allah kehendaki. Allah tentukan, Allah ketahui, Allah tuliskan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya kami telah tuliskan dalam catatan induk kami yang nyata, itu Lauh Mahfuz. Ya. Dzalika bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah telah meliputi ilmunya segala sesuatu. Ya, semua telah Allah ketahui, semua Allah telah tetapkan, tuliskan, semua telah Allah kehendaki. Semuanya Allah ciptakan. Jadi kata beliau, la yajri fi mulkihi ma la yurid, adlun fi aghdiyatihi. Adlun, dia adil dalam segala macam keputusannya. Yang ini diberikan penyakit, yang ini disembuhkan, yang ini dikayakan, yang ini dimiskinkan. Yang ini diangkat, yang ini dijatuhkan, yang ini dimuliakan, yang ini dihinakan. Semuanya dengan keadilan. Adlun fi aqdiyatihi, adil. Ya. Segala macam kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya, dengan ihsan-Nya. Segala sesuatu yang tak kita senangi terjadi dengan keadilannya. Ya, adlun qada'u, semuanya adil. Ya, beriman dengan qadar membuat hati menjadi tentram, lapang, dada dan seterusnya. Ya, membuat orang hidup dalam kenikmatan dan prasangka baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, hidupnya penuh dengan penderitaan. Ya. Luar biasa beriman kepada qadar dan qadar. Ada seorang santri, dia menangis. Dia berkata, kenapa kawan-kawanku pintar, aku kok bodoh? Subhanallah. Ya. Nilaiku tak pernah juara 1. Nilaiku tengah atau di bawah. Kenapa si fulan itu pintar, aku kok enggak? Ya. Apapun yang Allah berikan kepada manusia, itu yang terbaik baginya. Harus yakini. Ada orang-orang yang layak baginya kepintaran, Allah buat dia pintar. Ada orang yang tak layak baginya kepintaran, kok dibuat pintar dia akan menjadi sombong. Ya, ada orang layak baginya tak pintar, kalau dibuat pintar sombong. Lihatlah musuh-musuh para nabi, mana ada yang bodoh-bodoh. Musuh para nabi cerdas-cerdas. Abu Jahal, panggilannya aja Duhabul Hakam, karena cerdasnya dia. Mana musuh Nabi yang bodoh-bodoh? Abdullah bin Ubay bin Salul, hampir jadi raja. Ya, Fir'aun, Haman, Qarun, semua pintar-pintar. Lebih dahsyat daripada itu, ikhwatu fillah rahimakumullah. Ya, orang-orang ahli falsafat, al-falasifah, cerdas-cerdasnya luar biasa. Sokrates, Aristoteles, Plato, luar biasa. Pintarnya luar biasa, tapi tak diberi petunjuk. Kata Syekhul Islam, utu zakaan, mereka diberikan kecerdasan, walam yu'tau zakatan, tak diberikan kesucian jiwa. Subhanallah, tak usah kau sedih dengan apa yang kau dapatkan daripada Allah, terima. Ya, Allah ketika dalam sisi tertentu, yakni tidak memberikan kepada hamba apa yang diinginkan, Allah berikan pada sisi yang lain. Likulli syai'in maziyah, setiap segala sesuatu memiliki kelebihan. Ya.
Maka kau lihat para sahabat tak sama kepintaran mereka. Ya, tapi semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu Hurairah alangkah banyaknya hadis-hadisnya, paling banyak hadisnya. Luar biasa bermanfaat Abu Hurairah. Tapi dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas, pemahamannya, kepakihannya jauh. Ya, kata Imam Al-Qayyim, bagaikan langit dan bumi pemahaman antara keduanya. Semuanya bermanfaat untuk manusia. Sejak kecil, ya, Abdullah bin Abbas sudah ikut dalam musyawarah besar pada masa Umar menjadi khalifah. Dimasukkan dia dalam rombongan para senior-senior sahabat. Kenapa? Karena kecerdasannya. Apakah semua sahabat seperti Ibnu Abbas? Tidak, tapi semuanya mulia. Abu Dzar lain keutamaannya, kemuliaannya. Abu Darda lain kemuliaannya, keutamaannya. Berbeda-beda, tapi semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman dengan takdir membuat kita hidup dengan tenang, tentram, menghadapi segala macam ujian dengan tenang, tentram, ikhlas. Ya. Adlun fi aqdiyatihi, Allah Maha adil dalam segala keputusannya. Ghairu zalimin li bariyatihi. Tidak pernah Allah menzalimi hamba-hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil abid, kata Allah, aku tak pernah menzalimi hamba-hambaku. Ya, wa ma, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tak pernah zalimi mereka. Mereka zalimi diri mereka sendiri. Inni haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan bagi diriku berbuat kezaliman, kata Allah dalam hadis qudsinya. Allah tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Apapun yang kita dapatkan berupa ketentuan takdir, semuanya dengan adil kita terima. Kebaikan dengan rahmatnya dan ihsannya. La radda li amrihi, tidak akan ada yang mampu menolak perintahnya. Ya, la radda li amrihi, tak ada yang mampu menolak perintahnya. Perintah Allah ada dua. Perintah namanya al-amrus syar'i, perintah berupa syariat. Kerjakan ini, jangan kerjakan ini, itu perintah. Kerjakan sholat, kerjakan zakat, namanya al-amrus syar'i. Tidak ada orang yang berhak menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua harus taslim dan patuh dan tunduk. Siapa yang menolak, maka Allah akan berikan baginya hukuman. Orang-orang kafir menolak perintahnya di dunia ini akan dihukum di hari kiamat. Apapun yang Allah perintahkan kepada orang mukmin seperti salat, seperti zakat, seperti puasa, itu pun diperintahkan kepada orang kafir. Kalau mereka meninggalkannya akan menjadi dosa bagi mereka. Ya, ini namanya al-amrus syar'i. Walaupun ada orang membangkang yang tak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia ini mereka ingkar, Allah akan berikan balasan. Ya, dengan keingkaran mereka di dunia maupun di akhirat. Mereka enggan membayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq, dibunuh, dihalalkan darah mereka, ditumpahkan. Ya. Yang kedua namanya adalah al-amru al-kauni. Ini yang tak bisa ditolak orang kafir. Ya, apa itu al-amru kauni? Segala ketentuan Allah. Ada orang kafir Allah ciptakan dia tinggi, ada yang Allah ciptakan dia pendek, ada yang Allah ciptakan kulitnya keriting, ada yang lurus, ada yang hitam legam, ada yang hitam manis. Macam-macam. Ini semua tak bisa mereka tolak. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Datang penyakit tak bisa mereka tolak, datang bencana tak bisa mereka tolak. Ini namanya al-amru al-kauni. Ini semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah. Tak ada yang bisa menentang al-amrul kauni. Ya. Hatta orang-orang kafir pun tunduk dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan, tak ada orang kafir bisa menahannya.
Allah datangkan banjir, tak ada orang kafir bisa menahannya. Allah datangkan kepada penyakit, tak ada bisa menahannya. Semuanya ta'at tadbiri, tunduk kepada apa yang telah Allah tentukan, apa yang Allah atur. Ya, corona ini al-amru kauni apa al-amru syar'i? Kauni, orang kafir pun tak bisa nolak. Ya. La radda li amrihi wa la mu'aqqiba li hukmihi Rabbil alamin. Tidaklah kan ada yang berhak layak memberikan komentar atas segala macam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada komen, no comment. La yus'alu amma yaf'al. Tak berhak Allah ditanya apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun, mereka yang ditanya. Ya Allah, mengapa si fulan kaya? Aku kalau tidak, enggak berhak kau tanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, mereka akan ditanya. La radda li hukmihi li amrihi wa la mu'aqqiba li hukmihi Rabbil alamin. Ya. Wa la mu'aqqiba li hukmihi Rabbul alamin. Dialah Tuhan seluruh alam semesta. Al-alamin jamak daripada alam. Al-alam artinya adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah. Itu alam. Dari kata-kata alamun, tanda. Ya. Karena seluruh ciptaan Allah adalah merupakan yakni tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari makhluklah kita tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut dengan alam. Al-alamin atau al-alamun adalah segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbul alamin, dialah Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Ya. Rabbul alamina, ilahul awwalina wal akhirin. Dialah Tuhan seluruh makhluk yang paling awal hingga yang paling akhir. Maliku yaumiddin. Dialah penguasa di hari pembalasan. Di dunia ini banyak penguasa. Maka Allah sebutkan pengkhususan hari pembalasan karena pada hari itu tak ada lagi manusia makhluk yang merasa berkuasa. Karena itulah di hari kiamat, manakala Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kiamat, Allah akan berkata, Anal maliku ainal muluk. Sayalah penguasa. Mana penguasa-penguasa yang dulu? Saya raja di raja, mana raja-raja yang dahulu? Habislah kekuasaan semuanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah kan ada yang menyerupai Allah apapun jua, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ada berapa sisa waktu kita? Berapa lagi ya? Ya, tafadhol Ustaz, baca lagi. Kita selesaikan paragraf ini. Assalamualaikum ilaikum. نصفه بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الكريم لا نجاوز ذلك ولا نزيد بل نقف عنده وننتهي إليه ولا ندخل فيه برأي ولا قياس لبعده عن الأشكال والأجناس ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Nasifuhu bima wasafa bihi nafsah. Kita menyifati Allah sebagaimana dia menyifati dirinya sendiri. Fi kitabil azim, sebagaimana yang dia sifati bagi dirinya dalam kitabnya yang agung. Kita sifati Allah sebagaimana dia sifati dirinya. Dia mengatakan dia punya wajah, kita katakan demikian. Dia mengatakan punya dua tangan, kita katakan demikian. Dia mengatakan bersebentas harus, kita katakan demikian. Dia mengatakan punya sifat rahmat, kita katakan demikian. Begitulah seterusnya. Kita menyifati Allah sebagaimana sifati dirinya dalam kitabnya yang agung, wa ala lisan rasulih, dan di atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam al-karim, yang mulia. Nabi mengatakan Allah SWT memiliki sifat ta'jub, kita katakan demikian. Nabi mengatakan di hari kiamat Allah akan meletakkan kakinya di neraka jahanam sehingga neraka berguncang dan dia, kita katakan demikian.
Apapun yang dia katakan Nabi tentang Allah selama hadis yang sahih, kita imani. Kita terima, tak boleh kita tolak. Nabi mengatakan dia turun ke sepertiga malam terakhir ke langit dunia, kita katakan demikian. Dengan meyakini tak akan bersama turun Allah dengan makhluk. Tak akan berada Allah di bawah makhluk. Wala nujawizu dzalika wala nazid. Kita tak boleh melampaui itu, tak boleh melampaui Quran dan Sunnah, tak boleh pula menambah-nambah. Bal naqifu indah, kita berhenti dengan apa yang ditentukan Allah dalam kitab dan dalam sunnah nabinya. Wa nantahi ilaihi, kepadanya lah kita harus menyudahi. Ya, tak boleh lagi kita dengan akal kita, rasio kita. La nadkhul fihi bi ra'yin wala qiyas. Tak bisa campur tangan di sana rasio kita, tidak pula kita bisa analogikan Allah dengan makhluknya. Li bu'dihi anil ashkal wal ajnas, karena Allah tak sama dengan makhluknya. Ya, anil ashkal wal ajnas, tak sama dengan makhluknya, bentuk-bentuk mereka, jenis-jenis mereka. Dzalika min fadlillahi alaina, itulah karena Allah kepada kami, wa 'alan nasi, dan atas manusia, walakinna aktsarun nasi la yashkurun, namun kebanyakan manusia tak pandai bersyukur. Demikianlah ikhwatu fillah, al-ikhwatu fillah. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.